Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3261. Apakah leluhurmu perampok? Benar saja. Itu masih kalimat yang sama. Tidak ada yang paling tak tahu malu. Hanya lebih tak tahu malu. Benar saja. Orang-orang ini lebih tak tahu malu satu sama lain. Bisakah Anda mengatakan sesuatu seperti mencuri pedang kuno? Jika bukan karena kesengsaraan ilahi, itu ditempa dengan sendirinya, daripada diperoleh secara tidak sengaja. Dia sedikit curiga, apakah pedang ini yang disebut pedang dewa kuno Zenmoshi? Tapi ini dipalsukan sendiri. Ada hubungannya dengan Zenmoshi Anda. Dicuri. Kejahatan yang dibuat-buat semacam ini secara sewenang-wenang ditempatkan di kepalaku. Tak tahu malu. Ini sangat tak tahu malu. Orang-orang di Zenmoshi tidak melihatnya. Mereka benar-benar berkulit tebal. Tak tahu malu ke tingkat. Ingin secara paksa mengambil perampokan ilahi Anda sendiri. Jika itu orang lain, itu benar-benar bukan lawanmu. Itu akan dimakan hidup-hidup olehmu. Tapi kau salah orang kali ini. Siapa aku? Ye Junlin. 3 orang suci di Paviliun Utara hampir terbunuh sendiri. Kalian berani memprovokasi saya? Tentu saja, Ye Junlin bukanlah orang yang suka membual, dan dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti mengalahkan 3 orang suci dari Paviliun Utara. Hahaha. Ye Junlin tertawa bukannya marah. Ini membuat semua orang di divisi sihir kota bingung. Ye Junlin, kenapa kamu tertawa? Kami menemukan pencurian itu. Tidakkah kamu mengakuinya? Bukti kami konklusif. Buktinya ada. Pedang kuno adalah bukti fisik. Kita semua adalah saksi. Kamu masih memiliki wajah untuk tersenyum. Semua orang memarahi. Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, apakah leluhurmu terlahir sebagai perampok? Apa maksudmu? Mata semua orang melebar. Niat membunuh sangat besar. Bukankah Ye Junlin mempermalukan mereka dengan tulus? Oke, karena kamu mengatakan bahwa pedangku hilang oleh divisi Zenmo. Tetapi apakah kamu tahu apa namanya? Tanya Ye Junlin. Sebuah pertanyaan tiba-tiba membuat semua orang di Departemen Sihir Kota tercengang. Mereka benar-benar tidak tahu harus menyebutnya apa. Lagi pula, itu tidak benar-benar hilang oleh Zenmoshi. Tetapi di hadapan pertanyaan mendesak Ye Junlin, semua orang harus mengatakannya lagi. Jadi gosip dimulai. Pedang ini disebut pedang Longyin. Pedang ini disebut pedang Ventian. Pedang Longyuan. Pedang Qingyun. Kalibernya tidak seragam, dan semua orang menyebut lusinan pedang sekaligus. Kacau. Semua orang kacau. Suasana canggung terlihat dengan sendirinya. Semua orang tercengang. Saling memandang, malu melampaui kata-kata. Bukankah ini merugikan diri sendiri? Ye Junlin mengekspos mereka semua dengan pertanyaan sederhana. Mereka bahkan tidak tahu apa nama pedang ini. Untuk sementara biarkan semua orang memilih nama, dan semua orang tidak punya waktu untuk berdiskusi. Bukankah begitu? Gosip, jawabannya tidak seragam. Kehilangan yang memalukan. Semua orang tidak berani melihat ke atas. Suasana itu memalukan. Namun, beberapa orang masih tahu, dan salah satu dari mereka segera berteriak, apakah kalian semua lupa? Pedang kuno ini disebut kesengsaraan ilahi. Artinya malapetaka semua dewa. Itu telah diabadikan di kuil serigala kami sebelumnya. Seseorang mencuri itu. Pria ini adalah pemimpin kuil serigala. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Itu benar, kan? Ini adalah bencana. Kami melupakannya untuk sementara waktu. Ini dari kuil serigala. Sudah dikonfirmasi. Itu dicuri dari kuil serigala. Ye Junlin, apalagi yang harus dilakukan? Harus kamu katakan. Benar kan? Semua orang mulai menanyai Ye Junlin lagi. Ye Junlin tersenyum. Tidak masalah. Pedang ini memang bernama Senjie. Tapi tahukah kamu siapa yang mengambil nama pedang ini? Aku mengambilnya. Itu adalah pedang yang kusiapkan untuk laboratorium para dewa.
Artinya bencana mereka. Mendengar laboratorium para dewa, semua orang di divisi Zenmo tercengang. Lab Dewa tahu tentang divisi penekan iblis dan rumah Tianxi, tetapi divisi penekan iblis tidak mengenal mereka. Ye Junlin, jangan bicara omong kosong. Bab 3262, apakah teknik pemurnian Qi Junjun juga dicuri? Siapa namamu? Ini pedang kuno. Apa hubungannya denganmu? Ketika pedang ini lahir, nenek moyangmu belum keluar. Kamu mencuri pedang ini. Cepat dan kembalikan sekarang. Mungkin kami bisa mengampunimu sekali lagi. Kerumunan segera memarahi. Ngomong-ngomong, di mana putrimu? Serahkan putrimu juga. Semua orang tiba-tiba berpikir bahwa mereka tidak melihat putri Ye Junlin di sana. Tiba-tiba teringat sekarang. Ye Junlin tersenyum. Tetapi dia ingin melihat nama apa yang digunakan orang-orang ini untuk mengalahkan ide putrinya. Apa yang terjadi dengan putriku? Mengapa membiarkannya keluar? Ye Junlin bertanya. Kamu masih punya wajah untuk bertanya. Kamu berpura-pura bingung, kan? Tidakkah kamu tahu apa yang dilakukan putrimu? Pemimpin kuil serigala segera berteriak dengan marah. Saya bertanya kepada Anda. Apakah latihan yang dibuat sendiri oleh putri Anda mirip dengan teknik pemurnian Qi dari penyihir? Seseorang bertanya langsung. Begitu masalah ini disebutkan, Ye Junlin merasa bangga. Inilah yang dia banggakan. Banyak orang yang bilang begitu. Ye Junlin mengangguk. Itu bukan teknik pemurnian Qi. Apa latihan buatan putrimu yang terlihat seperti teknik pemurnian Qi? Ini jelas teknik pemurnian Qi yang putrimu curi dari divisi sihir kota. Dan bukankah kamu mencuri semua kesengsaraan ilahi di tanganmu bersama? Belum lagi pedang kuno perampokan ilahi yang hilang di kuil serigala kita saat itu. Dan teknik pemurnian Qi tingkat surga juga dicuri. Sekarang ini bukankah sudah jelas? Anda mencuri malapetaka ilahi. Dan Anda mencuri teknik pemurnian Qi untuk putri Anda. Semuanya benar. Mendengar ini, semua orang mengangguk serempak. Jadi itu yang terjadi. Tidak heran. Semuanya masuk akal. Ternyata pencuri. Dia mencuri teknik pemurnian Qi dan mengatakan itu miliknya. Ciptaan. Betapa tidak tahu malunya ini. Pencuri, pencuri, pencuri. Semua orang berteriak serempak. Ye Junlin benar-benar tidak bisa menahan tepuk tangan untuk mereka. Untuk menduduki bencana ilahi sendiri dan mendapatkan fondasi Junjun, tuduhan palsu dapat diatur di kepalanya. Mencuri teknik perampokan ilahi dan pemurnian Qi sendiri. Konyol. Sangat lucu. Dan apa yang mereka katakan masuk akal. Ya. Junjun hanyalah seorang anak kecil. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya. Tidak mungkin untuk membuat teknik pemurnian Qi yang menantang langit. Dan bagaimana dia bisa memiliki pedang ilahi yang begitu menakutkan di dunia sekuler. Kedua hal ini masih dapat terlibat, dan orang yang tidak mengetahui kebenaran akan sangat mempercayainya. Bagaimanapun, logika dan fakta objektif masuk akal. Papa. Ye Junlin mulai bertepuk tangan untuk mereka. Apakah ini akan membunuhku? Aku mencuri pedang, dan aku mencuri teknik pemurnian Qi. Tanya Ye Junlin. Tentu saja. Atau bagaimana menurutmu? Kerumunan mengangguk. Lalu menurut pendapatmu, apa yang harus aku lakukan? Ye Junlin bertanya dengan hati-hati dan ragu-ragu. Tampilan ini membuat semua orang tercengang. Apakah Ye Junlin mengenalinya? Kompromi seperti itu. Mereka adalah biaya yang dikenakan bahwa siapapun dapat melihat. Namun tidak ada yang berani membongkarnya karena takut akan kekuatannya. Agaknya. Begitu pula Ye Junlin. Saya bisa melihatnya. Tetapi tidak mungkin. Mereka hanya bisa berkompromi karena paksaan mereka. Saya tidak berpikir ada cara. Memikirkan hal ini, mereka semua tertawa. Saya tidak berharap Ye Junlin yang perkasa menyerah pada mereka. Itu belum pernah bertemu orang yang kejam sebelumnya. Tidak begitu banyak. Semua orang mulai meremehkan Ye Junlin. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah segera menyerahkan pedangmu. Tidak, kesengsaraan Dewa Pedang kami. Serahkan putrimu. Bab 3263. Pedang ada di sini. Ambil sendiri.
Mengapa kamu ingin menyerahkan putriku? Ye Junlin bertanya dengan sadar. Putrimu dengan sembunyi-sembunyi mempelajari rahasia divisi sihir kota kami, teknik pemurnian Qi. Jadi kita harus menghapus teknik pemurnian Qi. Saya ingin menghapus jejak teknik pemurnian Qi. Singkirkan putrimu. Ye Junlin tersenyum. Oh, jadi, saya pikir Anda akan memukul akar putri saya. Semua orang merasa ada yang tidak beres ketika mereka mendengar kata-kata Ye Junlin. Tampaknya menjadi sedikit yin dan yang. Saya selalu merasa seolah-olah saya sedang mengejek mereka. Tapi bukankah mereka hanya mencoba mengalahkan akar putri Anda? Rencana mereka sederhana. Biarkan Junjun datang ke sini dulu, dan kemudian menguji level legendaris apa tulang akarnya. Semua orang sudah tahu berita bahwa Qinglong dan akar spiritual 5 elemen mereka telah digali. Seorang senior yang dihormati mengatakan bahwa tulang akar putri Ye Junlin mungkin berada di atas 5 elemen. Oleh karena itu, orang-orang dari faksi utama divisi setan kota semua ingin tahu apa akar dari Junjun. Bahkan jika mereka juga mengerti bahwa mereka tidak akan pernah bisa bersaing untuk mendapatkan akar ini. Tapi saya masih ingin tahu apa itu tulang akar. Buru-buru. Siapa yang bisa terburu-buru? Pulang roh akar roh 5 elemen telah membalikkan divisi sihir kota. Jika ada akar anti langit Junjun lain, maka Zenmoshi akan benar-benar berubah. Banyak orang yang membuat keputusan. Namun, takut akan kekuatan Ye Junlin. Para petinggi sejati itu belum bertindak. Masih menonton. Juga menunggu untuk melihat hasil mereka. Mereka mengerti bahwa orang-orang besar sedang mengawasi mereka saat ini. Menunggu hasil mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan tulang akar Junjun, itu adalah penghargaan bagi mereka untuk mengetahui apa itu tulang akar. Ye Junlin, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu tidak menyerahkan pedang dan putrimu dengan cepat? Semua orang tidak tahan lagi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memaksa. Ye Junlin tersenyum. Putriku, datanglah nanti. Adapun pedang, ada di sini. Kamu bisa mendapatkannya sendiri. Ye Junlin tampaknya benar-benar berkompromi. Kamu serigala, ambil pedangnya. Pemimpin kuil serigala mengirim muridnya, Yulang, untuk mengambil pedang. Serigala hantu itu tinggi, dan di belakangnya ada binatang seperti bukit, serigala liar. Momentum satu orang dan satu binatang membuat penonton kewalahan. Pengawal surgawi yang bersembunyi di sekelilingnya menggigil, dan momentum yang kuat membuat mereka kewalahan. Bahkan melawan 3 dewa super terkuat di Zhenxiong Nation, itu masih jauh lebih kuat. Yulang berjalan ke Ye Junlin selangkah demi selangkah dengan ekspresi muram. Yulang juga seorang jenius terkenal di divisi penindasan iblis, dan banyak orang memiliki harapan yang tinggi. Belum lagi orang-orang itu kuat, mereka juga sangat arogan. Bahkan bisa dikatakan sombong. Kecuali beberapa jenius top dari kekuatan besar itu, dia tidak memandang siapapun di matanya. Jadi dia tidak pernah puas dengan Ye Junlin. Dia merasa bahwa semua yang Ye Junlin lakukan, dia juga bisa. Ye Junlin melihat serigala hantu ini menatapnya dengan mata menakutkan, seolah-olah dia adalah musuh lamanya. Dia tidak tahu bahwa dia pikir dia membunuh orang tuanya atau melakukan sesuatu yang salah. Kuncinya adalah dia bahkan tidak mengenal serigala hantu ini sama sekali. Mengapa kamu sangat membenci dirimu sendiri? Apakah kamu sakit? Yulang dengan cepat mendatangi Ye Junlin dan memberikan pandangan provokatif padanya. Bahkan binatang buas di belakangnya menyeringai pada Ye Junlin, membuka mulutnya yang berdarah untuk memprovokasi. Sama seperti semua orang dan binatang memiliki kesalahan mereka, mereka bahkan menantang Ye Junlin. Yulang tanpa sadar pergi untuk mengambil kesengsaraan suci di sebelah Ye Junlin. Tepat ketika dia menyentuh malapetaka, Ye Junlin menangkap malapetaka satu langkah lebih awal. Ini membuat orang sangat bingung. Apa yang Ye Junlin lakukan? Yulang semakin mengernyit, menatap Ye Junlin dengan tak percaya. Apa maksudmu? Tidakkah kamu ingin memberikannya? Bab 3264. Agar masuk akal, kami bodoh dan suka membunuh.
Serigala hantu tiba-tiba mengangkat suaranya dan bertanya dengan keras. Aura di tubuhnya juga meledak, seolah ingin menghancurkan Ye Junlin. Serigala raksasa di belakangnya menyeringai lagi pada Ye Junlin untuk memprovokasi dan memperingatkan. Tampaknya selama serigala memberi perintah, serigala raksasa ini akan mencabik-cabik Ye Junlin, menelannya hidup-hidup, dan mengubahnya menjadi makanan. Ratusan orang di belakang juga menatap Ye Junlin dengan wajah bingung, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Bukankah sudah jelas bahwa para dewa harus diserahkan? Apakah Anda akan menyesalinya sekarang? Yulang menatap Ye Junlin, mencoba menembus Ye Junlin dengan matanya. Ye Junlin memandangnya dengan cara yang sama. Berikan aku pedang itu. Aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Yulang memperingatkan. Serigala raksasa di belakangnya juga meraung, seperti Hong Zong Dalu. Semua bangunan di belakang Ye Junlin hancur. Ye Junlin tidak berbicara, hanya melihat serigala. Tapi tiba-tiba, hanya suara dentang yang terdengar. Ye Junlin menarik Shen Jie keluar dengan satu tangan. Cahaya dingin bermekaran seperti matahari yang terik. Semua penglihatan dan bahkan kesadaran terpengaruh. Tanpa sadar, dia datang untuk memblokir cahaya yang menyilaukan ini. Hei! Hei! Tapi pada saat ini, mata Ye Junlin bersinar dengan niat membunuh yang haus darah. Dia mengangkat pedangnya dan jatuh, langsung memotong lengan serigala hantu dengan kecepatan luar biasa. Detik berikutnya, teriakan yang menusuk hati menyebar ke seluruh divisi Tenshin. Serigala hantu berbaring langsung di tanah dan berguling-guling. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Ye Junlin bergerak. Semua orang bereaksi satu persatu. Ye Junlin memulai. Langsung potong lengan serigala hantu. Semua orang di antara penonton tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Junlin akan tiba-tiba bertindak. Pemimpin kuil serigala menjadi gila. Itu adalah murid yang paling dicintainya, dan masa depan kuil serigala. Tangannya baru saja dipotong. Ye Junlin, aku akan membunuhmu. Kuil serigala meledak dengan amarah. Namun, hewan peliharaan, serigala hantu itu juga sangat marah. Melihat lengan pemiliknya terputus, ia segera bergegas. Melihat serigala raksasa yang bergegas mendekat, Ye Junlin berkata dengan dingin, apakah kamu yang baru saja menggonggong dan menyeringai pada Lao Su? Aung. Serigala raksasa itu mengaung. Dan saat tubuhnya menyentuh cahaya pedang, tanda darah muncul di tubuhnya, dan mereka terkoyak. Darah menghujani tempat itu, dan anggota tubuhnya terpisah. Berubah menjadi segumpal daging cincang. Tidak masalah jika seseorang berteriak pada dirinya sendiri, dan seekor binatang menamparkan hidungnya di wajahnya. Mengapa Ye Junlin tidak marah? Bahkan, dia telah mengalaminya beberapa kali. Serigala hantu di tanah hendak berjuang, tetapi Ye Junlin menginjak kepalanya dan jatuh ke tanah lagi. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang kali ini, dia tidak bisa bangun. Hanya bisa mengeluarkan teriakan melengking. Melihat orang-orang di kuil serigala kesal, mereka melangkah maju satu demi satu, menatap Ye Junlin, hanya menunggu perintah pemimpin untuk memulai perang. Mereka tidak takut pada Ye Junlin. Alasan untuk menyakiti serigala hantu dan binatang buasnya. Itu hanya mengandalkan kekuatan suci, kesengsaraan suci. Kekuatan spesifik apa yang tidak pasti. Ye Junlin, apa maksudmu? Apakah kamu tidak akan memberi kami perampokan yang dicuri? Apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu memotong tangan muridku. Kuil serigala pemimpin meraung di Ye Junlin. Ye Junlin bahkan tidak berlutut dan meminta maaf. Mencuri pedang kuno Zen Moshi, dan mencuri teknik pemurnian ki kami. Beraninya kau menyakiti orang. Sungguh tidak masuk akal. Sampai sekarang, mereka masih beri Ye Junlin tuduhan yang tidak beralasan. Ye Junlin tertawa, dan dengan kekuatan di kakinya, kepala Yulang meledak, dan dia meninggal secara tragis di tempat. Haha, masuk akal, kita bodoh dan suka membunuh orang. Ye Junlin berkata dengan dingin. Bab 3265, wajah ini sangat nyaman.
Inilah yang tidak pernah dipikirkan oleh kelompok Zenmoshi. Ye Junlin tiba-tiba akan membunuh seseorang. Di depan mereka, dia membunuh binatang buas yang mereka angkat, dan juga membunuh serigala hantu. Dan kematiannya tragis. Di bawah hidung mereka, kepalanya diinjak-injak. Malu. Sayang sekali. Serigala hantu adalah jenius kuil serigala. Mewakili masa depan kuil serigala. Masa depan kuil serigala ditendang dengan satu tendangan. Ini telah meledakkan semua popularitas kuil serigala. Ye Junlin harus mati. Tubuh pemimpin kuil serigala semakin bergetar. Ini adalah murid favoritnya. Kuil serigala hanya dapat dianggap sebagai kekuatan menengah di antara faksi utama divisi setan kota, dan pada dasarnya bertahan di celah-celah. Sampai serigala hantu muncul, itu memberi mereka harapan besar. Oleh karena itu, kuil serigala melakukan segala upaya untuk menumbuhkan kejeniusan serigala hantu. Selama hantu serigala terbentuk, kuil serigala pasti akan memiliki tempat di kota sihir di masa depan. Tapi sekarang, harapan benar-benar pupus. Pemimpin kuil serigala sekarang menyesalinya. Dia seharusnya tidak membiarkan serigala pergi untuk mengambil pedang sekarang. Dia seharusnya mengirim orang lain. Ye Junlin, kamu harus mati hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Teriak pemimpin kuil serigala. Bunuh, bunuh, bunuh. Kuil serigala berteriak serempak. Pemimpin kuil serigala bahkan berkata kepada semua orang, apakah kamu tidak melihat dengan jelas? Ye Junlin tidak akan menyerahkan Shen Jie dan putrinya. Dia melakukannya dengan sengaja. Pada saat ini, semua orang secara bertahap bereaksi. Mereka ditipu oleh Ye Junlin. Pembunuhan Ye Junlin barusan bisa menjelaskan semuanya. Betul sekali. Hadapi orang-orang tak tahu malu ini, Ye Junlin tidak akan berbicara lagi. Kami bodoh dan tidak bisa bernalar. Bunuh saja orang secara langsung. Tunggu apa lagi? Ayo pergi bersama. Bawa Ye Junlin langsung. Pada saat itu, kita bisa mendapatkan malapetaka ilahi dan putrinya. Kita bahkan bisa mendapatkan akar Ye Junlin. Pada saat ini, pemimpin kuil serigala tidak lagi rahasia. Langsung mengungkapkan sifat aslinya. Apalagi yang kamu pura-pura. Bukankah kita di sini untuk akar pedang kuno dan putri Ye Junlin? Bawa dia turun bersama-sama. Dia berteriak keras. Oke. Berhenti berpura-pura. Pertikaian. Bawa Ye Junlin bersama. Kami di sini untuk Ye Junlin dan akar putrinya. Fraksi besar lainnya juga berhenti berpura-pura. Langsung mengekspos alam keluar. Kalau begitu mari kita kalahkan Ye Junlin bersama-sama. Dikatakan bahwa dia mencuri pedang kuno dan teknik pemurnian Qi. Kami akan menghukum dia dan putrinya. Kelompok itu menunjukkan taring berwajah biru mereka. Jangan melihat mulut yang penuh dengan kebajikan dan moralitas. Tapi Zenmoshi adalah eksistensi yang kejam dan kejam. Orang-orang di dalam adalah algojo yang kejam. Selalu ada yang namanya membunuh Yubao. Jauh lebih kejam daripada di luar. Orang-orang ini benar-benar kejam. Ye Junlin, tunggu saja untuk mati. Kami akan menggali tulangmu hidup-hidup. Biarkan kamu mati. Biarkan kamu menderita seperti neraka. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Semua orang menatap Ye Junlin. Pemimpin kuil serigala bahkan berkata, aku tidak menginginkan apapun hari ini. Aku hanya menginginkan nyawa Ye Junlin. Kamu menggali tulang. Aku hanya menginginkan nyawanya. Aku tidak akan membiarkan dia mati dengan mudah. Aku menginginkannya menderita. Pergilah ke neraka. Dan kerabat serta teman-temannya. Aku akan menyiksa mereka sampai mati. Kuil serigala sangat membenci Ye Junlin. Saya tidak sabar untuk makan daging Ye Junlin dan minum darah Ye Junlin. Mereka sudah memikirkan ratusan cara untuk menyiksa Ye Junlin. Ye Junlin memandang mereka dan tersenyum dan berkata, sebenarnya, wajahmu terlihat cukup nyaman. Itu bahkan sedikit lucu. Kamu terlihat sangat waras. Itu membuatku muak. Ye Junlin berharap kamu bisa mengatakan hal seperti itu. Berikutnya. Ayo. Bab 3266. Cicipi tehnya dan bunuhlah.
13 faksi Zenmoshi, dengan ratusan orang, maju selangkah serentak. Tidak banyak orang, tetapi mereka semua kuat. Itu setara dengan kekuatan tempur ribuan dewa super terkuat di kerajaan beruang perang. Teknik pemurnian ki mereka telah ditampilkan satu demi satu. Aliran udara yang mengerikan berdampak, dan seluruh divisi Tenjin rata dengan tanah dalam sekejap. Mereka juga semua tahu bahwa Ye Junlin kuat dan memiliki pedang kuno di tangannya. Mereka juga melihat adegan pembunuhan serigala hantu tadi. Meskipun insiden itu terjadi tiba-tiba, itu adalah serangan. Tetapi tanpa kekuatan mutlak, bagaimana Anda bisa dengan mudah berhasil? Serigala hantu adalah yang teratas di antara kelompok orang mereka. Itu berarti Ye Junlin sangat kuat. Semua orang tidak berani peduli. Mereka hanya ingin bertindak bersama. Itu untuk menggertak Ye Junlin dengan mengandalkan terlalu banyak orang. Biarkan kamu, katak di dasar sumur, tahu bahwa ada surga di balik langit hari ini. Mereka selalu percaya bahwa Ye Junlin hanya bisa memamerkan kekuatannya di panggung kecil, berpikir bahwa dia tak terkalahkan di dunia. Namun pada kenyataannya, di panggung besar Zenmoshi, dia bukan apa-apa. Mereka akan membiarkan Ye Junlin mengetahui kelemahannya dan memukulnya dengan keras. Ini adalah kebanggaan mereka. Mereka selalu berpikir bahwa mereka tinggi di atas, dan dunia hanyalah orang biasa. Bagaimana orang biasa bisa lebih kuat dari mereka? Yang kuat akan memilikinya, tetapi itu tidak masalah bagi mereka sama sekali. Sekarang mereka bergabung bersama, itu sudah memberi Ye Junlin wajah yang cukup. Tapi Ye Junlin masih duduk, dan dia tampak seperti mengabaikan semua orang. Apakah dia benar-benar berpikir dia tidak terkalahkan? Tindakan semacam ini tidak diragukan lagi membuat marah semua orang di Departemen Sihir Kota. Keinginan untuk membunuh. Bunuh. Kuil serigala sangat ingin membalas dendam, dan yang pertama bergegas keluar. Semua yang lain bergegas. Teknik pemurnian ki mereka yang selalu berubah ditampilkan. Dan mereka penuh dengan serangan. Ratusan serangan menghantam Ye Junlin satu persatu. Hanya saja Ye Junlin duduk di sana sepanjang waktu dan tidak menganggapnya serius. Dia bahkan mengambil cangkir teh dan terus minum teh. Di hadapan ratusan serangan, Ye Junlin berdiri diam, tetapi cangkir tehnya sedikit bergetar, menyebabkan sedikit fluktuasi. Gelombang ini dapat menyebar. Tetapi kekuatanlah yang berkembang menjadi gelombang badai. Boom! Ledakan keras langsung mengalahkan ratusan serangan. Kejutan. Sangat terkejut. Ye Junlin begitu kuat. Begitu mudah meredakan serangan orang banyak. Lebih kuat dari yang mereka kira. Semua orang harus bekerja keras. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Kita harus menyingkirkannya. Kalau tidak, kita semua dalam bahaya. Pemimpin kuil serigala segera berteriak. Sekarang, semua orang menyadari keseriusan masalah ini. Tidak lagi bersembunyi dan menyelipkan. Mereka telah mengeluarkan semua keterampilan tata graha mereka tanpa syarat. Jika mereka ingin membunuh Ye Junlin dalam satu pukulan, mereka harus menerimanya. Kalau tidak, akan ada masalah. Itu dibentuk oleh serangkaian serangan kuat, membunuh Ye Junlin. Seni pemurnian ki memang sangat misterius. Menggunakan elemen langit dan bumi untuk menyingkat ki, kekuatannya sangat menakutkan. Ketika teknik pemurnian ki mencapai tingkat tertentu, itu dapat mengembun dan berubah menjadi bentuk. Gas kental berevolusi menjadi objek beton. Seperti pedang, seperti tameng dan sebagainya. Kali ini, mereka benar-benar berjuang keras. Semua jenis teknik pemurnian ki ditampilkan. Ye Junlin masih duduk, tidak hanya tidak memiliki ekspresi gugup dan ketakutan di wajahnya, tetapi senyum muncul di wajahnya. Setelah dia menyesap teh, kocok cangkir teh dengan lembut, dan teh di dalamnya tumpah keluar. Tidak hanya tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, itu berubah menjadi setetes dan ditangguhkan di depan Ye Junlin. Terlalu mudah untuk melakukan ini dengan kekuatan Ye Junlin. Kekuatannya terlalu menakutkan. Bisa mengontrol semuanya. Melihat orang-orang Zenmoshi yang membunuh di depannya,
Ye Junlin dengan lembut menjentikkan tetesan air yang mengambang di depannya. Bang! Setelah menjentikkan tetesan air itu langsung melesat keluar seperti cangkang keluar dari ruangan. Kecepatannya sangat cepat sehingga melampaui batas, langsung merobek udara dan mengeluarkan gelombang udara. Bab 3267, seberapa kuat setetes air? Setetes teh ini melesat secepat kilat, membawa energi robekan yang menakutkan. Bisa mengenai semuanya. Bahkan jika ada gunung di 10 arah di depan, mereka akan diledakkan oleh tetesan air. Ketika setetes teh ditembakkan, kecepatan dan kekuatan mencapai batasnya. Seolah-olah segala sesuatu di sekitar Anda membeku. Apakah itu waktu atau ruang? Setetes teh keluar, dan dunia tampaknya berubah menjadi latar belakang hitam dan putih. Saya hanya melihat ekspresi ngeri di wajah orang-orang Zenmoshi. Mereka hanya merasa bahwa tekanan pada tubuh mereka tiba-tiba menjadi lebih kuat, darah mengalir kembali, dan organ-organ utama tubuh terkompresi. Rasanya seperti tubuh Anda akan meledak kapan saja, di mana saja. Apa yang menakutkan adalah bahwa setetes teh ini ditembakkan, dan teknik pemurnian ki mereka tampaknya terkunci dan tidak dapat digunakan sama sekali. Elemen langit dan bumi dan kekuatan langit dan bumi tidak dapat dipinjam sama sekali, dan aura di sekitarnya juga dievakuasi dalam sekejap. Lingkungan di area ini persis sama seperti sebelum pemulihan aura. Setetes teh ditembakkan, dan ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ini sangat menakutkan. Semua orang ingin menghindarinya, untuk menghindari ujungnya, tetapi tidak ada peluang sama sekali. Yang pertama menanggung beban adalah Penatua Agung Kuil Serigala, yang kekuatannya berada di urutan kedua setelah Kepala Agung. Selain itu, ia mengambil jurusan teknik kultivasi fisik yang kuat dari Kuil Serigala. Tentu saja, itu bukan kultivasi fisik murni seperti Ye Junlin, tetapi teknik kultivasi fisik yang dikombinasikan dengan teknik pemurnian Qi. Dia sangat keras sehingga dia bisa memblokir serangan apapun. Namun, di hadapan setetes teh ini, dia tidak punya kesempatan untuk memblokirnya. Hanya memukul bagian depan. Ambillah secara tiba-tiba. Mengaung. Dia meraung. Tubuhnya mengembun. Tubuhnya tiba-tiba berlipat ganda. Dan pembelaannya sangat mencengangkan. Segera, tetesan air akan menembak. Puff. Tapi tidak ada yang mengira bahwa setetes teh ini akan langsung menembus tubuhnya. Tubuhnya yang kuat seperti tahu, dan itu terbuka dengan ringan. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Boom! Segera, tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan meledak menjadi awan darah di tempat. Ngeri. Terkejut seluruh. Setetes teh ini sangat menakutkan. Meremehkan. Meremehkan Ye Junlin. Dia lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dan dia tidak melakukan yang terbaik dalam pertempuran kerajaan beruang perang. Mereka semua meremehkan Ye Junlin. Dia sangat kuat sehingga dia harus sama dengan orang-orang tua dari faksi utama. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka tangani sendiri. Untungnya, mereka datang bersama. Masih ada harapan. Jika tidak, banyak orang akan mati. Namun ini hanya permulaan. Lagi pula, Ye Junlin memiliki banyak tetesan air yang berserakan karena mengocok cangkir teh tadi. Sekarang hancurkan dan muncul di depannya satu persatu. Bang! 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 Ye Junlin terus-menerus memantulkan tetesan air yang melayang di depannya. Setengah cangkir teh, ada hampir ratusan tetesan air. Dalam hampir sekejap, itu semua dikeluarkan oleh Ye Junlin dengan jari-jarinya. Langit dan bumi tampaknya tidak mampu menahan kekuatan yang menakutkan ini, dan bahkan membuat suara mengejutkan yang memekakkan telinga. Aura dalam jangkauan yang lebih kuat telah dievakuasi. Setetes air menembus es dan api, menjadi senjata paling menakutkan di dunia. Tak terkalahkan. Saya tidak peduli siapa Anda. Tidak peduli apa pertahanan yang Anda miliki. Semua tertusuk. Tingkat berlebihan ini tampaknya dapat menembus langit untuk Anda. Ratusan tetes teh ditembakkan secara serempak, menargetkan semua orang di divisi sihir kota.
Sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Hanya bisa menerimanya dengan tiba-tiba. Bertarung. Tatapan tegas melintas di mata semua orang, dan mereka ingin melawan Ye Junlin sampai mati. Ini jelas setetes air, tetapi sama mengejutkannya dengan senjata ajaib yang tiada taranya. Master dari divisi setan kota mencoba yang terbaik. Baik menyerang melalui serangan, menyerang melalui pertahanan, atau bergabung. Beberapa bahkan menempatkan binatang mereka sendiri di depan mereka untuk memblokir pukulan untuk diri mereka sendiri. Singkatnya, dalam sekejap, semua orang mencoba yang terbaik untuk memblokir pukulan fatal ini. Bab 3268, setengah cangkir teh membunuh master dari 13 fraksi. Tapi ratusan tetes teh ini adalah serangan yang menghancurkan tanpa pandang bulu. Tidak peduli trik apa yang Anda lakukan, itu tidak berguna. Serangannya tidak bagus, pertahanannya juga tidak bagus. Di garis depan tim, kuil serigala, yang ingin membalas dendam, melepaskan serangan terkuatnya. Dia tidak ingin memblokir setetes teh, tetapi menyerang Ye Junlin. Sekarang dia hanya memiliki Ye Junlin di matanya. Hanya setetes teh yang langsung mengalahkan serangannya yang kuat, dan kemudian menembus tubuhnya dengan kecepatan yang tidak berkurang. Pemimpin Aula Raja Serigala berseru. Yang pertama jatuh, dan tubuhnya dengan cepat meledak. Orang kedua tertusuk. Tubuhnya juga langsung meledak. Orang ketiga tertusuk. Darah berceceran. Selanjutnya, tetesan teh tertutup rapat seperti peluru pada semua orang yang hadir. Satu persatu, mereka menembus tubuh sektarian yang kuat ini, dan hanya melihat tembakan garis keturunan. Hampir dalam sekejap, ratusan master yang hadir di divisi penindasan iblis semuanya tertusuk oleh tetesan air. Semua orang berhenti dalam sekejap, dan gambar itu membeku pada saat ini. Setiap orang memiliki tampilan yang luar biasa di wajah mereka. Bahkan, hidup mereka langsung berakhir. Tetapi kesadaran mereka tidak menyusul, atau bertahan untuk waktu yang singkat. Mereka semua menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Saya tidak berharap Ye Junlin membunuh mereka dengan cara ini. Tetesan air membunuh. Belum pernah terdengar. Bahkan pedang dewa kuno di tangannya tidak digunakan. Mereka mati dengan sangat menyedihkan. Enggan. Jadi tidak mau. Mereka seharusnya tidak datang untuk menguji kekuatan sejati Ye Junlin. Saya akhirnya menempatkan diri saya di dalamnya. Mereka adalah umpan meriam. Saya pikir setelah mereka datang, mereka dapat dengan mudah mengalahkan Ye Junlin. Anda juga bisa mendapatkan pedang kuno Ye Junlin. Tapi tanpa diduga, mereka semua jatuh di sini. Ini adalah bencana bagi mereka. Semua ditanam. Bang bang bang. Saat berikutnya, tubuh mereka semua meledak dalam sekejap, berubah menjadi kabut darah. Langit hujan darah. Adegannya luar biasa. Orang-orang dari 13 faksi yang dipimpin oleh kuil iblis Zenmoshi semuanya musnah. Tidak ada satupun yang tersisa. Ye Junlin bukan orang yang tidak masuk akal. Jika Anda datang untuk berteman, bahkan jika Anda menerima magang, saya tidak akan membunuh Anda. Tetapi Anda memiliki gagasan untuk menghancurkan saya, dan gagasan tentang putri saya, dan Anda harus menggali akar saya. Jika saya tidak melawan dan jatuh ke tangan Anda, akhirnya akan sangat menyedihkan. Maka aku hanya bisa membunuh kalian semua. Jika saya tidak membunuh Anda harus membunuh saya dan menyiksa kerabat dan teman-teman saya. Ye Junlin perlahan meminum teh yang tersisa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Atau, baginya, seolah-olah dia telah melakukan hal kecil. Secara bertahap, penjaga Dewa Surgawi, yang bersembunyi di sekitar, perlahan keluar. Mereka memandang Ye Junlin dengan kagum seperti dewa. Hanya masalah waktu sebelum Gui bersujud beberapa kali di depan Ye Junlin. Terlalu kuat. Awalnya, menurut mereka, itu pasti si Qiang Zenmo. Tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin. Dia hanya liar. Orang-orang itu ortodoks. Akibatnya, pertempuran mengejutkan mereka.
Ye Junlin menunjukkan kemampuannya yang tak terkalahkan. Gunakan setengah cangkir teh untuk membunuh 113 faksi teratas dari divisi penindasan. Kuat. Dia luar biasa kuat. Pada saat ini, Ye Junlin perlahan bangkit dan berkata kepada para penjaga dewa, "Ayo kita bersihkan di sini. Maaf, karena pertarungan telah menghancurkan divisi dewa Anda. Apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk memperbaikinya?" "Kamu?" tanya Ye Junlin. "Tidak, tidak. Kami akan melakukannya sendiri." Tian Shenwei menggelengkan kepalanya dengan panik. Ye Junlin kemudian melihat sekeliling. Dia mencibir, "Jangan lihat, kamu yang akan mati berikutnya." Boom. Setelah dia selesai berbicara, dia menginjak tanah dengan ringan, dan gelombang yang menakutkan menghantam. Menyapu segala sesuatu dengan momentum destruktif. Bab 3269, kuat. Belum pernah terjadi sebelumnya. Betul sekali. Masih banyak orang yang menonton dalam gelap. Setelah kedatangan 13 faksi kuil serigala, itu hampir menarik perhatian seluruh divisi sihir kota. Semua faksi utama mengirim orang untuk memeriksa, ingin melihat apa kekuatan Ye Junlin. Jika Ye Junlin kuat, setidaknya dia memiliki angka di hatinya. Jika Ye Junlin lemah, maka ketika 13 faksi kuil serigala merebut harta Ye Junlin, mereka juga dapat berpartisipasi dalam waktu. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang mengawasi. Bahkan lebih dari 100 orang. Lagi pula, setiap faksi utama telah mengirim mata-mata khusus untuk memeriksa situasi tertentu. Saya pikir itu adalah 13 faksi kuil serigala yang menghancurkan Ye Junlin. Tapi siapa sangka hasilnya akan seperti ini. Bahkan jika Ye Junlin menunjukkan kekuatan besar di belakangnya, di mata semua orang, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Tidak masalah siapa yang tertawa terakhir. Hasil dari itu, menghancurkan. Penghancuran serba. Ye Junlin dengan mudah membunuh lebih dari 800 orang dari 13 faksi kuil serigala dengan setengah cangkir teh. Cukup tak terbayangkan. Setelah mengetahui bahwa Ye Junlin kuat, mereka semua beruntung. Untungnya, mereka tidak turun untuk menguji Ye Junlin untuk pertama kalinya. Jika tidak, mereka akan menjadi umpan meriam. Setelah pulih, mereka siap untuk pergi, dan segera memberi tahu faksi utama dari divisi setan kota. Mereka mengira Ye Junlin tidak menemukannya sama sekali. Tapi setelah mendengar suara Ye Junlin, mereka mengerti. Ternyata mereka mengira itu tersembunyi dengan baik, tetapi sebenarnya, Ye Junlin sudah menemukannya. Baru tahu kalau sudah terlambat. Ye Junlin menginjak tanah, dan gelombang kejut telah menyebar dari tanah ke segala arah. Boom! Crack! Mata-mata di mana-mana hancur dan meledak, dan bahkan pohon-pohon dan hutan-hutan diratakan. Pada saat ini, hampir semua mata-mata di sekitar terkena gelombang kejut ini. Satu persatu meledak menjadi awan darah. Bagi mereka, itu adalah pukulan yang menghancurkan. Pada akhirnya, hanya 3 orang yang selamat, dan mereka segera melarikan diri. Namun, ketiganya juga terluka parah. Hampir jatuh di sini. Ini adalah niat Ye Junlin. Jika tidak, tidak ada yang akan memberitahu, dan tidak ada yang akan mengetahui situasi di sini. Dia juga ingin seseorang untuk menceritakan keseluruhan cerita, sehingga akan memiliki efek jera pada divisi setan kota. Jika dia ingin membunuh mereka, Ye Junlin pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Berjuang untuk ketenaran. Meskipun Ye Junlin memiliki banyak momen pentahbisan Perang Dunia I, terutama Perang Dunia I yang mengejutkan di dataran tinggi Siberia belum lama ini. Namun, kali ini, dewa yang dianugerahkan pada Perang Dunia I berada di lingkaran divisi setan kota. Segera, itu menyebabkan sensasi besar. Ye Junlin menggunakan setengah cangkir teh untuk langsung membunuh 879 orang dari 13 faksi yang dipimpin oleh kuil pembunuh iblis. Membawa seluruh kota kejutan besar. Dengan kata lain, Zhen Moxi, yang telah hidup di dunia kecil yang mandiri, sudah lama tidak mengalami hal yang mengejutkan.
kunci untuk membunuh orang-orang kuat ini ternyata adalah orang-orang dari dunia sekuler. Di dalam divisi penindasan iblis, semua orang merasa lebih unggul dari diri mereka sendiri. Orang-orang di dunia sekuler hanyalah monyet yang belum dewasa. Bagi Ye Junlin, orang-orang di dunia sekuler secara kolektif disebut sebagai monyet oleh divisi setan kota. Tujuan penghinaan sudah jelas. Tapi dibandingkan dengan mereka, apa ini bukan monyet? Hanya sekelompok monyet bodoh. Bukankah hanya memiliki akar dan tulang spiritual, dan ternyata disebut dewa? Terlalu asing. Tidak pernah melihat dunia sama sekali. Tapi sekarang, monyet itu benar-benar membunuh lebih dari 800 orang di antaranya. Ini benar-benar tak terbayangkan. Ini memalukan bahkan untuk seluruh divisi sihir kota. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Mereka yang sebelumnya memecat Ye Junlin juga mulai memperhatikan satu persatu. Apakah dia begitu kuat? Metode pembunuhan kunci juga tidak pernah terdengar. Tertegun. Untuk seluruh divisi sihir kota, itu terlalu mengejutkan. Ye Junlin jauh lebih kuat dari yang dibayangkan semua orang. Bab 3270, Ketakutan Gong Qianqiu. Monyet ini menentang langit. Orang kuat dari divisi Zenmo dibunuh oleh monyet. Siapa yang akan percaya? Kuncinya adalah membunuh begitu banyak orang kuat dari divisi sihir kota dengan cara ini. Itu tak terbayangkan. Malu memang hilang rumah. Dibunuh oleh monyet yang mereka hina dan hina. Tapi sekarang ada pertanyaan untuk semua orang di divisi setan kota. Kuncinya adalah seberapa kuat Ye Junlin. Sejauh ini, semua orang mengerti bahwa Ye Junlin pasti tidak melakukan yang terbaik. Bisakah mereka menanganinya? 13 faksi kuil serigala bukanlah hal sepele. Mereka mewakili kekuatan menengah di divisi setan kota. Mereka semua dibantai seperti ini. Kemudian kekuatan Ye Junlin belum diukur, dan tidak ada yang tahu di mana batas spesifiknya. Ini benar-benar mengejutkan faksi utama dari divisi setan kota. Mereka yang sudah memutuskan Ye Junlin harus menyerah. Bagaimana ini dilakukan? Tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Bagaimana dia bisa merampok pedang ilahi dan putrinya? Terkejut. Bahkan faksi besar Wu Fangge ditekan. Ye Junlin adalah pertempuran yang lengkap untuk ketenaran. Menghadapi pertempuran pertama divisi setan kota, dia bisa dianggap telah memberikan jawaban yang memuaskan. Pertunjukan penghancuran langsung memberitahu divisi Zenmo, Ye Junlin tidak mudah tersinggung, dan Anda juga tidak bisa. Siapapun yang memukul kepalanya akan memiliki akhir. Setara dengan orang-orang ini di kuil serigala. Tidak ada tulang yang tersisa. Kejutan itu benar-benar mengejutkan bagi divisi Zenmo. Biarkan mereka mengerti bahwa Ye Junlin tidak bisa diperlakukan seperti monyet. Dia harus memberi perhatian yang cukup untuk meningkatkan faktor risikonya ke tingkat yang paling menakutkan. Tetapi pada saat yang sama, Ye Junlin mempermalukan iblis kota Sitianda. Mereka tidak pernah menderita di tangan monyet. Ternyata kali ini sangat memalukan. Menyerah pada ini. Mustahil. Mereka pasti akan menemukan rasa malu yang mereka bawa ke divisi setan kota. Namun, untuk saat ini, pasti tidak akan ada tindakan. Ye Junlin terlalu galak. Langsung menelepon Zenmo Si untuk tutup mulut. Tidak hanya. Ini juga sangat mengejutkan kekuatan di belakang War Eagle Nation. Bahkan, mereka dapat dianggap telah menyelidiki divisi setan kota, dan sifat mereka mirip dengan keberadaan mereka. Kekuatannya diperkirakan serupa. Menyaksikan pertempuran antara Zenmo Si dan Ye Junlin sebenarnya melihat celah antara dirinya dan Ye Junlin. Hanya saja setelah hasilnya datang, mereka semua diam. Benar saja, kekuatan Ye Junlin bukanlah batas dalam pertempuran pertama aliansi Siberia. Saat ini, pasukan tengah divisi Zenmo belum mengukur batas Ye Junlin. Itu membuat mereka takut. Jika ini terus berlanjut, bagaimana kita bisa menghadapi Ye Junlin? Agen Black Hawk hendak tertawa terbahak-bahak. Taruhan benar. Selama dia bekerja untuk Ye Junlin selanjutnya, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Berita itu juga sampai ke Paviliun Utara. Paviliun Utara sangat sensasional.
Su Qingya dan yang lainnya tidak menyangka bahwa kultivasi tubuh murni Ye Junlin telah mencapai tingkat seperti itu. Dan penguasa Paviliun Utara bahkan lebih tertekan. 3 orang suci di Paviliun Utara terluka parah, dan keberadaan yang tak terkalahkan muncul di dunia sekuler. Ini berubah terlalu cepat. Tidak hanya itu, beberapa radikal di Paviliun Utara juga ingin 3 orang suci dari Paviliun Utara keluar dan memberi Ye Junlin pelajaran. Ini dihentikan satu persatu oleh penguasa Paviliun Utara. 3 orang suci dari Paviliun Utara tidak dapat melindungi diri mereka sendiri untuk memberi pelajaran kepada orang lain. Setelah mendapatkan kemarahan Ye Junlin untuk membunuh lebih dari 800 orang dari 13 faksi kuil serigala, Gong Qianqiu tidak bisa tidak terkejut. Dia sangat menyadari kekuatan orang-orang ini di kuil serigala. Dia bahkan telah berhubungan dengan Yulang, arogan yang arogan. Sekarang mereka semua terbunuh seketika. Seberapa kuat Ye Junlin ini? Dia berkeringat di sekujur tubuhnya. Saya juga senang bahwa saya tidak bertindak gegabah. Jika tidak hidup saya tidak akan terjamin. Untungnya, dia sudah membuat rencana yang komprehensif sehingga dia tidak akan ketahuan. Memanfaatkan Xiao Feng, Ye Junlin tidak tahu keberadaannya. Kalau tidak, itu akan sulit. Tapi Ye Junlin kuat. Bukankah itu berarti tulang akarnya dan tulang akar putrinya kuat? Bersambung.